Nah, jadi ya peradaban ini juga disebutnya budaya. Ini bisa disebut budaya. Tentu kalau kita keluarga muslim, kita harus tanamkan budayanya budaya Islam. Budaya Islam itu ya kita ikutin tuntunan tadi, mulai tadi azan saja, akikah saja ya, ngajarin anak seperti Luqman mengajarkan anaknya, itu sudah ya kita sebut menanamkan peradaban atau menanamkan budaya Islam. Ajarkan anak sholat, dibiasakan saum Ramadan walaupun dia belum akil balik, kita biasakan ya. Ya lihat anak lembut itu dibiasakan. Dan sekali lagi beradab itu kebiasaan. Nggak punya adab kamu, itu biasanya kalau ada anak digituin sama orang lain, itu harusnya orang tuanya tersinggung. Kenapa? Berarti kan ya nggak punya adab, itu bukan bawaan lahir, itu adab apa? Itu kebiasaan. Karena tebal, ini korpus kolosum ini, karena lebih tebal perempuan, makanya perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini kita nih Bun, makanya pandemi ya Bunda kerjanya nambah-nambah, nggak usah khawatir, bisa insya Allah. Kenapa? Otak kita didesain seperti ini. Ya. Hari ini juga barangkali yang sore hari ini sambil nyetrika, boleh Bun, nggak apa-apa. Enaknya seminar online tuh boleh sambil masak, sambil nyetrika, ya nyusuin anak, wah boleh. Bahkan pakai daster aja boleh, asal videonya ditutup. Itu namanya geng daster. Ya itu enaknya seminar online. Sebagaimana enaknya belajar online. Anak-anak boleh minum, anak-anak boleh makan. Yang penting ajarkan, matikan videonya dulu ya nak, supaya nggak ganggu gurumu. Itu keuntungan, salah satu keuntungan belajar online. Kalau di dalam kelas mana boleh sembarangan kayak gitu ya. Nah, oke. Anak perempuan juga begitu. Dari kecil multitasking, main sambil ngomong. Dan tolong tidak usah dikasih label, nih, ngayal nih, ngayal nih, ngayal nih. Nggak usah. Itu perempuan. Kita lagi membangun peradaban. Hati-hati melabel. Jadi potong-potong ngomong. Saya kata tante-tante saya itu dulu kalau main kenes banget. Tapi dulu mainan kan sedikit ya. Ya. Atau kalau ngomong sama cermin tuh anak perempuan, ya Allah, ya. Itu nggak apa-apa, emang begitu. Tuh lihat tuh sambil main, bicara. Ini perempuan banget. Ya. Laki-laki nggak gitu, Bun. Karena korpus kolosumnya tipis, laki-laki bila sudah fokus dengan benda di depannya, setelah 10 menit ke atas, otaknya konsentrasi dan pendengarannya menurun. Bunda kalau lihat anak laki lagi begini, Bunda panggil, dia nggak jawab, itu bukan sengaja. Nggak mau patuh sama bundanya, bukan Bun. Dia nggak dengar. Kenapa? Lagi konsentrasi, pendengarannya menurun. Tapi ada anak saya baru pegang gadget masih mau denger masih jawab panggilan saya pertama kali, berarti belum 10 menit. Makanya ada nih, setelah 10 menit ke atas. Ini nggak cuman anak laki, bapaknya juga begitu. Ketika pria membaca koran, baca buku, pegang gadget, nonton TV, pria tidak mendengar apa yang dikatakan wanita. Abi, kita kalau panggil suami kan, kalau panggilan pertama cantik ya Bun. Abi, karena nggak nengok, naik setengah oktav. Abi, tambah nggak nengok, Abi, mukanya. Pas suaminya nengok, istrinya jelek. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya, Bu Aisyah, saya heran, kenapa istri-istri itu kalau manggil mukanya melotot, mukanya jelek. Saya bilang, itu panggilan keempat, Pak. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Dan nggak usah marah kalau udah tahu soal ini. Rugi marah. Kenapa? Ini fitrah. Nggak perlu juga ganti suami, percuma. Begini juga. Ya, mending pahami. Dan supaya suami waktu dipanggil dia menoleh istrinya masih cantik, Bunda mau tahu tipsnya? Pertahankan senyum sampai panggilan kelima. Ayah, 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 halo, ayah. Nah itu. Dia ketiga, keempat nengok kita masih cantik. Masya Allah. Nah, gitu dong. Ya. Atau kalau suami atau anak laki-laki sedang fokus seperti ini, dan kita tahu itu sudah di atas 10 menit. Kemudian ibu cuma ngomong sambil lalu di belakangnya, itu dia nggak dengar. Bi, makanan udah siap, ayo kita makan. Cuman begitu doang, nggak dengar, Bun. Beda sama kita perempuan, lagi masak, suami ngomong sekelebatan, kita denger Bun. Dengar. Itu bedanya laki-laki perempuan. Dan ini terjadi pada anak laki-laki dan perempuan sejak kecil. Ya.
Tapi kerennya anak laki karena dia fokus, dia kalau ngerjain apa-apa itu fokus di depannya. Ini nggak sambil ngomong, enggak. Ini mungkin kalau ada videonya ini yang ngomong, ini enggak. Makanya save laki-laki itu makanannya lebih enak sebetulnya. Kenapa? Nggak sambil ngomong. Dan dia fokus. Ada orang lewat dia nggak lihat juga, nggak dengar juga. Jadi nggak, kalau kita perempuan masak sambil masak, ada yang lewat, hey, selesai itu masakan. Ya, nah ini. Paham ya? Ya. Terus mata, Bun. Perempuan matanya lihat ke depan masih bisa lihat kanan kiri. Coba bunda deh, para bunda coba lihat ke depan aja. Masih bisa lihat benda-benda yang sebelah kiri? Masih bisa lihat benda-benda sebelah kanan? Laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki matanya lurus. Cuman laki-laki ke depannya panjang. Perempuan ke depan pendek. Kenapa begini? Ini karena retina mata. Kerucut mata lebih banyak. Allah mendesain mata perempuan ini supaya apa? Perempuan memang ditakdirkan jago menjaga sarangnya. Jago menjaga rumahnya. Laki-laki ini apa? Ini namanya mata berburu. Makanya laki-laki kalau di luar rumah itu mata ke depannya tuh kenceng banget. Makanya bapak-bapak kalau bawa mobil itu, dia ngebut ke depan, dia udah tahu macet nggak di depan. Gitu. Kita nggak lihat, makanya kita ribut. Awas, awas, awas. Awas, awas, awas. Dan bapak-bapak nggak senang tuh, awas, awas. Kenapa? Dia lihat. Kita bilangnya gini, awas, awas, awas. Lihat kanan kiri, awas, awas. Saya setelah tahu ini, saya nggak berani loh ngomong kayak gitu, udah diem aja. Apalagi anak saya kan 5, 4 laki-laki, udah pada gede-gede bisa bawa mobil. Saya nggak mau ribut. Kenapa? Besok-besok kalau kita minta tolong, dia nggak mau nganter. Jadi ya sudah, diem aja. Dan serahkan pada mereka, karena itu jagonya mereka. Makanya laki-laki jarak jauh tuh bisa lihat loh. Suami saya sambil bawa mobil, itu dia tuh, gedungnya udah kelihatan. Saya gini loh, Bu, mana sih? Nggak lihat. Ya, oke, jadi paham ya? Kenapa perempuan begini? Supaya perempuan bisa jaga sarang. Bayangin, Bun, sambil nyusuin anak, mata kita ke anak, ada orang datang, kita tahu loh lewat sudut mata. Siapa tuh? Kan gitu. Lagi masak, matanya dimasakan, maaf, ada tikus lewat, kita tahu loh. Kenapa? Karena kita diminta untuk jaga sarang kita, jaga rumah kita. Sampai sini sepakat ya? Makanya sering bertengkar ibu-ibu sama anak laki atau suami kalau ya bapak-bapak dengan kemampuan mata seperti ini, apa coba cari barang di rumah. Kalau perempuan gampang, buka kulkas gampang nyari segalanya. Laki-laki, Bun, mentega mana Bun? Ada nak di kulkas? Nggak ada Bun. Ada, nggak ada, ada. Ibunya pas datang, ini apa? Ini nggak lihat. Ini laki karena matanya lurus, dan dan ibu marahnya apa? Makanya cari pakai mata. Itu dia. Laki-laki tersinggung kalau dibilang cari pakai mata. Kenapa? Karena sebetulnya dia sudah mencari pakai mata, cuman mereka nggak tahu kalau matanya lurus. Dia aja nggak tahu, apalagi kita, Bun. Makanya perlu dia menambah ilmu pengetahuan ini. Kunci mana, kunci mana, kunci. Dia nyarinya ke depan, padahal kunci di samping. Gimana, Bu Aisyah? Jadi kalau suami cari barang, anak laki-laki cari barang, tolong dibantu saja tanpa dikasih embel-embel. Cari pakai mata, jangan pakai mulut. Gitu. Kunci mana Umi? Ini loh Abi. Terus diam kita. Kalau enggak nih mulut ringan banget, makanya cari pakai mata. Gitu. Terus dalam hati kita, ya Allah, mata laki-laki banget, ya nggak lihat. Gitu. Ini saja membuat peradaban di rumah kita jadi lebih gembira. Kenapa? Karena kita nggak marah hanya gara-gara ini. Ya, ini perlu makanya kita tahu. Okay? Apalagi mengenal pembawaan manusia. Ya, kullu ya'malu ala syakilatihi. Farabbukum a'lamu biman huwa 4. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Jadi kita tuh memang pembawaan masing-masing. Ada orang dari janin dalam rahim ibu udah ada, Allah sudah takdirkan watak dan itu genetik. Ya. Di mana sih Bu Aisyah kalau nanti watak ada di dalam otak manusia di daerah lobus parietalis. Watak, bakat, itulah makanya bakat bisa dideteksi, istilahnya multiple intelligence, kecerdasan berganda, bisa dideteksi oleh teman-teman psikolog atau pakai alat-alat yang macam-macam sekarang gampang kok, ya karena udah ada isinya. Di dalam apa? Di dalam ya neuron-neuron ini, plastisitas neuron-neuron ini, ya. Nah,
Untuk bicara watak itu Allah kasih memang kekuatan dan kelemahan. Ya. Dalam surat Asy-Syam ayat 8 sampai 9 ya, fa'alhamaha wujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Dan jiwa ini ya, kesepakatan para ahli neuroscience, jiwa itulah di otak itu. Program-program itu. Memang Allah kasih kefasikan dan ketakwaan. Kalau bahasa sekarang ada kekuatan kelemahan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Artinya kalau kita sudah tahu watak kita, tahu kekuatan kelemahan, maka kita ya sucikan atau akses terus yang kekuatannya. Itu sudah diajarin kayak gitu. Makanya dari kecil ya, alhamdulillah ya, saya tahu tentang watak itu tahun 2000. Tahun 2000 itu anak saya baru 3. Lanang, maka memang udah sakit, tapi saya mulai ajar. Kamu ini begini, nah kekuatannya ini, kelemahannya ini. Jadi mereka ngerti, oh itu karena watak, itu pembawaannya masing-masing. Dan nggak boleh mencela. Ya. Bu Isa, bagaimana cara tahu watak? Nah ini harus jeli. Boleh nggak sebelum tahu wataknya anak, ayah bunda dulu tahu wataknya? Boleh? Seandainya nih, ini ada tesnya banyak sebetulnya, tapi ini tes cepat ya. Seandainya kita ini ya SDIT Lentera Ilmu mau bikin pentas teater. Ada 4 pilihan. Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis atau aktor. Mau jadi yang mana, Bun? Pilih satu dari 4 ini. Mau pilih yang mana? Cepat ya, Bun. Nggak usah ditanya-tanya ya. Produser ada nggak, Bu Isa? Nggak ada. Produser itu nggak ada. Udah rampung jabi produser, Bun. Ya. Pilih mana, Bun? Udah dapat? Oke. Nah, watak itu ada 2. Satu turunan ayah, satu turunan ibu. Walaupun bukan asli langsung ibu, dia leluhur ke atas. Maka tadi kalau Bunda dari 4 sudah pilih 1, tolong pilih 1 lagi. Cepat. Ya, nggak usah terlalu banyak ditimbang-timbang. Artinya apa? Dari 4 pilihan ini berarti masing-masing pilih 2. Ya. Ini apa sih Bu Aisyah? Ini kuis cepat watak yang paling gampang. Saya sering banget di IG live saya setiap Rabu ya. Nanti Bunda nontonnya besok pekan depan ya. Itu cerita tentang watak dengan berbagai macam contoh-contoh, baik contoh anakku, contoh sepupuku, contoh teman-teman di yayasan dan sebagainya. Oke? Tapi kalau mau detail lagi nanti ada tes kuis watak yang lebih detail, tapi lama sejaman, ini sebentar aja yang ini. Oke. Sudah dapat ya, Bun? Kita bahas boleh, Bun? Oke. Ya, sekarang Bunda dulu ya. Kalau yang pilihnya penonton, itu orangnya hasratnya damai. Siapa yang pilih penonton, Bun? Ini saya sambil lihat wajahnya para Bunda. Ada? Angkat tangan coba. Yang pilih penonton pertama tadi. Atau penonton pilihan kedua, ada? Orangnya damai. Biasanya di dalam bahasa psikologi kepribadian disebutnya plekmatis. Orangnya damai. Kekuatannya adalah dia tenang. Damai. Suka males gitu. Nggak usah deh. Nggak usah deh. Dan suka menunda-nunda. Ntar aja deh. Ntar deh. Ntar sok. Nah, itu ciri khasnya itu. Kira-kira taunya gimana ya Bunda? Anak kita orangnya damai apa enggak? Itu tadi. Nurut aja. Ya Bun. Ya Bun. Terserah Bunda. Terserah ayah. Terserah. Pokoknya kalau ada terserah selama kehidupannya. Sehari 24 jam. Itu ngomong terserahnya 20 jam. Itu berarti anak damai. Anak damai. Ya. Kekuatannya ya damai, kelemahannya terlalu damai. Kalau terlalu damai, dia ya ada apa menunda-nunda dan kemudian juga merasa ya tidak aman, ya insecure. Oke. Tadi ada yang pilih penulis skenario nggak, Bun? Ya. Ya. Orang skenario itu disebutnya istilahnya melankolis. Ya, nanti kita lihat lagi contoh-contohnya. Pokoknya selalu mau sempurna, selalu mengerjakan apa-apa detil, mendalam, maunya rapi, teratur. Ini kalau tadi pilih penulis skenario. Ya. Kekuatannya apa sempurna? Ya, bagus kekuatannya detil, rapi, teratur, terstruktur, ya, sesuai planning. Kalau ada ibu yang wataknya melankolis, ini tuh jam makan anak tuh harus saklek. Anak tuh belum lapar. Aturan-aturan Belanda aja zaman dulu itu. Tubuh itu ya jam makan orang tuh beda-beda. Ya. Nah, ini.
Kelemahannya apa nih orang sempurna? Saking sempurnanya ya, kadang-kadang ya stres sendiri. Kenapa? Karena anak-anak nggak bisa melakukan apa yang ibunya mau. Ya. Apalagi, ada yang pilih sutradara nggak tadi, Bun? Kalau pilih sutradara itu hasratnya mengatur. Itu yang istilahnya koleris, ngatur. Watak ini watak ya memang watak yang pandai mengorganize. Kamu gini ya, kamu gini pandai ngatur. Prinsip, dia sangat prinsip. Satu, dua, kadang-kadang. Ya, baik. Saya ulang ya. Kalau orang pilih sutradara, pilihan pertama, terutama yang pertama ya, atau ada saya pilihan kedua Bu Esa ya, berarti Anda ada hasrat watak mengatur. Kekuatannya pandai mengatur. Kelemahannya ya terlalu bosi. Hanya orang yang pilih artis atau aktor, ya watak dasarnya hasratnya ini adalah gembira. Sering disebutnya sanguinis. Orangnya happy aja. Ya, happy aja. Pokoknya gembira, ya. Nggak usah dipikirin, gembira aja. Nah, itu kalau ibu-ibu yang watak ini nih. Dia gembira. Bahkan saking gembiranya kalau dia sedih pun nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena dia ceritanya gembira. Tahu nggak, dompet aku hilang. Tapi dia gembira ngomongnya gitu, padahal dia sedih sebetulnya. Ya, nah, dua watak di atas ini sering maaf yang di bawah dulu ya. Dua watak di bawah ini sering disebutnya introvert. Ya. Dua watak yang di atas sering disebutnya ekstrovert. Tapi ada orang tadi watak pilihan pertama keduanya atas bawah pilihnya. Nah, kalau atas bawah pilihnya ini disebutnya ambivert. Bagus nggak, Dok? Ya bagus, semua watak bagus. Ini yang katanya kepribadian ganda ya, bukan. Ini watak kombinasi yang memang dia ya secara kuadran atas bawah, bukan kepribadian ganda, bukan. Ya, jadi kadang ekstrovert, kadang introvert, itu ambivert namanya. Ya, nah, biasanya orang ibu-ibu yang introvert banget ini yang tadi yang ngomongnya 16.000. Kalau ibu-ibu yang di atas banget ini itu yang ngomongnya 24.000, Bun. Yang atas bawah, nah itu yang 20.000. Bu Aisyah, bisa nggak? Tadi saya pilihnya pertamanya penonton, pilihan kedua saya sutradara. Miring ini ya. Atau kebalikannya, saya pilih pertamanya sutradara, pilihan keduanya penonton. Atau kebalikannya, saya pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penulis skenario. Atau saya pilihan pertamanya penulis skenario, pilihan keduanya adalah artis. Bisa nggak begitu? Ya, itu berarti bukan watak bawaan yang asli. Karena dia nggak bersilang. Bisa jadi ibu aslinya orang damai, tapi karena belajar jadi koleris. Jadi yang ibu silang ini ada satu yang disebut watak pembelajaran. Baik belajar dari lingkungan maupun belajar dari pengalaman. Tapi watak dasar itu bawah dengan bawah, atas dengan atas bawah yang sejajar. Tapi pasangan hidup itu kemungkinan besar adalah bersilang. Ya. Siapa bunda yang wataknya damai tadi, yang penonton, ya? Suami yang lebih keras kan? Atau kebalikannya, siapa bunda yang pilih tadi sutradara ada? Ya. Suaminya yang lebih lembut kan atau yang lebih ngalahan kan? Nah itu jadi bersilang gitu. Ya. Siapa bunda yang tadi pilihnya penulis skenario tuh yang rapi? Kemungkinan besar suaminya ini nih yang gembira, yang taruh sembarangan apa-apa sembarangan gitu. Nah, itu udah soulmate, Bun. Itu namanya soulmate, belahan jiwa. Kalau usah diganti, percuma, dapetnya gitu juga nanti. Ya, mending belajar. Oke? Oke, sekarang ya. Siapa tadi yang pilih penulis skenario? Biasanya orang pilih penulis skenario dari kecil, kalau pencet odol dari bawah nih. Dari bawah. Ada tadi yang pilih penulis skenario? Ibu dia ini penulis di bawah, Bu. Ya, sejak Bapak. Enggak semua watak pencetnya dari bawah. Watak koleris tulis pencet di tengah. Ya. Kalau habis gunting saking mau sempurnanya, bukan pelit, bukan sempurna habisnya. Nah ini saking sempurnanya. Nah watak lainnya di tengah gini.
Kalau misalnya satu kamar mandi rame-rame, watak yang ekstrovert pencet di tengah, watak yang melankolis tadi, nanti dia betulin lagi dari bawah. Betulin lagi dari bawah. Ya, kayak gitu ya. Botol nih, sabun udah habis dikasih air kocok-kocok. Pokoknya sampai sempurna deh habisnya tuh sabunnya. Sampo juga begitu ya. Sabun batang juga ya, kalau udah kecil pun ditempel. Ditempel supaya sempurna habisnya. Ya, watak ekstrovert nggak bisa nempelnya. Gimana sih, keras banget nempelnya? Ah, buang aja. Yang ekstrovert. Coba yang melankolis, yang introvert, dan terutama yang melankolis, ya tempel, tahu loh nempelnya. Ya, itu kerennya orang introvert ya. Dan apalagi orang introvert, terutama yang melankolis, ciri khasnya dompetnya teratur. Dan uangnya terklasifikasi. 100.000 sama 100.000, 50.000 sama 50.000, 10.000 sama 10.000. Kepala pahlawannya ada kanan semua itu lembarnya. Nah, itu yang disebut teratur. Biasanya orang introvert terutama yang melankolis. Otak ekstrovert gimana? Bisa paling 3 jam, habis itu jam keempat berantakan. Itu yang ekstrovert ya. Kalau yang introvert ya dia lebih bisa bertahan nih dia. Ya. Oke. Ya sekarang ya. Bunda, kalau ada nih anak-anak, udah Bunda rapiin baju kayak gini, ya. Kemudian watak anak kita yang melankolis atau yang introvert, ini ngambilnya dari mana coba? Kalau dia mau ngambil yang tengah, gimana cara ngambil? Angkat dulu, baru ambil, betul? Iya. Coba anak yang ekstrovert tadi, yang sanguinis sama koleris, gimana kira-kira ngambilnya? Tarik aja kan? Iya, loh ditarik aja gitu. Dan itu bukan karena punya pembawaan. Bisa nggak diajarin dia rapi supaya dia beradab? Bisa. Bisa, tapi tidak bisa serapi yang melankolis atau yang introvert. Kalau lemarinya orang yang atau introvert bisa begini. Orang sanguinis bisa begini, nggak ada 4 jam berantakan lagi. Tapi itu kita ya nggak boleh memblaming dia. Ini kamu nih nggak rapi ya, nama si anaknya, nggak boleh gitu. Itu anakku ekstrovert. Oh dia gaya menyusun lemarinya global. Ya, jadi kita paling bantu aja rapin sedikit. Ya, nggak usah juga kita cerca dia. Kayak adik kamu, apalagi ngebandingin. Beuh, itu yang membuat peradaban anak itu ya peradaban buruk nanti. Karena dibanding-bandingkan. Ya. Nah sekarang, ini kan tempat handuk nih Bun. Anak-anak kalau habis mandi, atau nggak usah deh, bapaknya nih kalau habis mandi taruh di mana? Kalau yang introvert, yang melankolis pasti rapi deh. Dan ujung ketemu ujung, betul? Anak yang introvert, Bunda, anak punya anak melankolis dan plekmatis, pokoknya introvert ya. Nah, taruh handuk di sini ya, dikasih tahu contoh sekali itu udah bisa. Coba anak ekstrovert atau suami yang ekstrovert, gimana taruh handuknya? Kursi, taruh di. Kenapa? Itu bukan karena dia memang nggak mau rapi, bukan, dia banyak ide. Dia orang yang spontan, ini tipe ekstrovert ini. Makanya mau cepat, makanya taruh handuk di tempat tidur. Bisa nggak diajarin suruh dia taruh handuk di tempat handuk? Bisa, kita bangun peradaban bisa. Cuman nggak bisa serapi yang kayak gini. Ya, bisanya gimana? Tapi udah begini aja, udah syukur. Ya Bun? Jadi kalau kita mau membangun peradaban harus tahu watak. Supaya kita nggak kesel. Apalagi yang ibunya mungkin memang orangnya udah rapi. Gini aja udah syukur. Dia susah itu untuk ujung ketemu ujung, itu susah. Lipat selimut, anak-anak lipat selimut. Watak sanguinis lipat selimut, yang penting diuntel-untel, Bu. Tapi itu udah dilipat. Kalau yang tadi introvert, terutama melankolis, itu balik ujung. Kalau perlu minta bantuan orang, sebelah sana kamu. Jadi kayak mau ngelipat ya bendera pusaka. Gitu. Ya, dia harus paham. Sekarang, kalau kita ajarkan anak, kita ajarkan adab kalau habis buka baju kotornya taruh sini ya nak. Ini yang ibu pakai tutup buat anak introvert, ini boleh pakai tutup. Ya buka masukin kepala, maka tarik lanjut. Iya. Kalau dia sambil main pakai tutup begini, dia akan jatuh ke bawah. Tapi kalau
tempatnya buka gini sambil itu namanya juga anak seneng kan, anak main, anak gembira sanguinis, apalagi sanguinis sekolah di sekolah dia main itu kayak main basket karena ini namanya basket. Karena ya, membangun peradaban itu kita ingin ajarkan anak-anak, menasihati anak memang harus tahu dia anak laki apa perempuan, uangnya apa gitu, supaya apa? Supaya kita paham tentang ini. Oke? Mungkin saya buka dulu buat pertanyaan karena ini sudah 5:15, nanti kalau ada pertanyaan yang saya bisa dalamkan lagi, saya dalamkan lagi ya. Segini dulu boleh ya? Ya, baik saya kembalikan ke Bu Lita. Ya, Bunda Asya. Ada backupnya? Ya, ya. Alhamdulillah, Masya Allah materinya luar biasa ya, Bu Aisyah. Meskipun saya itu sebenarnya udah sering beberapa kali ya lihat videonya Bu Aisyah di Instagram maupun di YouTube, tapi selalu ada saja hal-hal baru yang didapat. Alhamdulillah. Baiklah, khair atas ilmunya ya Bu. Alhamdulillah. Oh iya, sebelum masuk sesi tanya jawab, mohon diaktifkan kameranya dulu, boleh nggak Bu Aisyah? Kita mau ada sesi foto bersama dulu sebentar. Oh ya, siap. Ya. Foto gaya new normal ya. Foto bersama tapi tidak bersama. Iya. Ya, mohon diaktifkan dulu kameranya. Pak Aris bisa minta tolong nanti di screenshot. Slide pertama dulu. Ya, Bun. Ya, baik. Slide pertama dulu ya. 3, 2, 1. Ya, selanjutnya slide kedua. Sudah Pak Aris? Ini teman-teman ini apa POMG-nya keren banget ya pakai merah ya. Merah tuh cantik ya. Berapa hari yang lalu kami juga pakai merah. Mbak Haifa yang suruh. Kalau gitu kembaran ya Bu, kita janjian. Ya, harusnya janjian pakai merah ya. Lucu loh merah tuh. Iya. Cantik banget gambarnya. Ya. Baik, untuk slide kedua mulai 3, 2, 1. Sudah. Slide ketiga Pak Aris. Senyum, lihat ke kamera. Mulai 3, 2, 1. Ada berapa slide ya? Ya. Slide keempat. 3, 2, 1. Ya. Ada berapa slide ya Pak Aris, maaf? Oh, ada 7. Slide kelima. 5, 3, 2, 1. Slide ke-6. 3, 2, 1. Slide ke-7. 3, 2, 1. Selanjutnya slide terakhir ke-8 ya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali. Banyak ya. Layer ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom chat. Oh ya, sudah ada di kolom chat. Ini saya bacakan yang sudah masuk dulu ya, Bu Aisyah. Ya, Ibu Aisyah, Assalamualaikum. Mohon penjelasannya bagaimana cara memberikan nasihat anak sesuai usia. Kebetulan anak saya yang pertama usia 11 tahun, laki-laki, dan yang kedua 6 tahun, perempuan. Pertanyaannya dari Ibu Rika. Yang pertama Untuk yang kedua, Ibu Aisyah mohon penjelasan bagaimana cara menasehati anak perempuan yang mempunyai kecerdasan kata atau kritis tanpa ibunya mengeluarkan omelan. Ini dari Bunda Lakesya ya, dari Bunda Lakesya. Dua dulu apa berapa Bu Aisyah? Ada berapa memang? 3. Ya nggak apa-apa sekalian di. Oh 3 ya, sekali lagi ya. Ini. Assalamualaikum Ibu, bagaimana secara bijak kita mengurangi penggunaan gadget pada anak? Baik. Ya.
dari sebentar. Dari Bunda Rizky. Dari Bunda Rizky. Iya, sebelumnya untuk penanya nanti ada voucher pulsa 50.000 sebelum acara selesai. Nanti jangan live grup dulu ya. Kita kan Mbak Aisyah. Berharga, pulsa itu berharga ya. Ya, baik. Tapi tidak berlaku, maaf, tidak berlaku untuk panitia dan komite ya. Oh, yang merah-merah nggak berlaku. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bunda yang bertanya ya. Jadi begini, prinsip-prinsip gini ya, prinsip-prinsip ini laki-laki itu dia mau bersehat sambil makan, itu laki-laki. Sambil makan. Itu umur berapa aja? Umur berapa aja? Ya, umur berapa aja. Makanya pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut lapar. Ya. Kita dampingin nih anak laki ya. Tinggal 2 lagi PR-nya tuh. Terus Bunda, aku lapar. Itu lebih baik makan dulu. Kalau anak laki. Anak laki. Ayo kita makan yuk. Nanti abis itu langsung kerjaan lagi ya. Itu semangat dia. Cuman kan kita perempuan ini kan tahan lapar kan. Udah tanggung 2 lagi. 2 lagi, tanggung 2 lagi. Itu yang dia langsung marah anak laki. Anak laki itu begitu. Ya. Nah, saya kalau mau menasihati anak laki sambil makan. Kalau perlu dia yang mau makan apa, nak, agak bagus dikit lah dari masakan ibunya. Kita suruh pilih, nah, misalnya kita nanti beli, baru tuh pertengahan makan baru kita nasihati. Itu anak laki. Umur berapapun, termasuk bapaknya. Dan bapak nggak mau dinasihatin istri loh. Cuman kalau ingin kita menyampaikan sesuatu yang serius, ya itu kita tanya dulu. Ayo makan, Abi udah makan. Karena itu otak laki-laki ada yang namanya hipotalamus. Itulah pusat lapar, haus, dan ngantuk. Pada laki-laki lebih lebar dibanding kita perempuan. 2,5 kali lebih lebar. Ya. Kalau anak perempuan bagaimana supaya anak perempuan ini kalau kita ajak bicara dia senang ya, walaupun dia kritis dan supaya kita nggak bertanduk. Anak perempuan itu, pokoknya kalau anak perempuan lagi ngomong, lihat mukanya. Lihat mukanya. Itu. Ya. Anak perempuan kalau lagi ngomong, terus kita sambil begini, iya, itu dia merasa ya diabaikan. Terus kita merasa aku dengar ini kan sambil jawab nih WA terus kita dengar. Tapi buat perempuan, anak perempuan kita nggak suka gitu. Nanti pas kebetulan kita nggak dengar, kayak apa nak? Terus dia bilang gini, udah lewat. Apalagi anak perempuan yang sudah menstruasi. Kelas 6 barangkali. Pantang nasihati anak perempuan mau mens atau mens hari pertama sampai hari kelima. Besok pantang melulu, iya biar inget. Ya. Kalimat-kalimat hindari dengan pantang itu lebih kencang pantang, biar inget ya. Jadi makanya kalau anak perempuan sudah menstruasi, minta dia, nak kalau mens kasih tau Bunda ya, kita catat. Kita bisa hitung kira-kira perkiraannya, di 28 hari. Oh, dari hitung nanti mens hari pertama mens itu kita hitung 28. Oh nih, ya kita udah tahu nih kira-kira tanggal berapa. Kenapa perempuan estrogen dia sedang melanggar? Makanya saya karena saya punya anak perempuan ya, jadi saya udah ngerti tuh kalau dia lagi mens, saya nggak mau terlalu banyak nasihat dan nggak mau ngasih arahan, nggak mau ngasih kritik. Mau makan nak, makan yuk. Atau misalnya dia lagi senang sesuatu ya, dia ya namanya anak sekarang ya, dia senang musik Korea saya masih perbolehkan itu. Kenapa? Itu buat dia belajar aja. Saya tinggal ikut nonton. Kapan masuk kita anak perempuan? Kapan bisa di pertengahan? Gimana ngitungnya? Nah, kalau dihitung mungkin agak susah, kita kira-kira aja ya. Kira-kira ya hari ke-10 setelah mens pertama ya, mens pertama kan keluar tuh, itu nggak usah dikasih nasihat tuh. Sampai mens hari kedua, ketiga, kita senang-senang aja hari kelima. 6 udah mulai bisa, tapi masih belum juga, dia masih ada denial. Hari ke-7, hari ke-8, nah ini hari ke-10 nih, udah bisa. Tapi lebih bagus lagi, hari ke-14, itu lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya hormon perempuan yang membuat kita feelingnya good. Jadi,
kita juga begitu. Saya juga rasa gitu, kalau lagi mens, suami ngasih suruh apa-apa tuh kesel banget tuh. Ya. Bu, coba urus surat-surat kecamatan, lagi mau mens, atau mens hari pertama, langsung mukanya. Tapi kita karena udah gede, udah rajin talim juga, tinggal istighfar. Astagfirullahaladzim, udah beres. Tapi anak-anak belum kan? Apalagi nanti tuh, 6 SD, 5 SD yang udah mens, 6 SD, SMP, itu masih juga tuh. Dia masih belum terbiasa badannya. SMA udah masih agak enakan. Mahasiswi udah lebih wise lagi. Pas mereka menikah udah lebih wise lagi. Tapi tetap aja Bun, kita kalau mau mens itu kayak pengen pukul orang. Untung rajin taklim kan. Ya, oke. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, terus mengurangi gadget pada anak gimana? Pertanyaannya gini, Bunda, kalau Bunda mau anaknya tidak main gadget terus, di rumah ada mainan apa? Itu pertanyaan saya. Ada permainan yang gadget? Kalau dia masih kecil, main robot-robotan, main masak-masakan, main itu, alhamdulillah kalau Bunda ada menyiapkan mainan-mainan lain. Ya, kalau saya, ya anak-anak ini supaya nggak main gadget terus, saya siapkan permainan yang asik dan sangat tradisional. Apa misalnya congklak, bekel, ya, karangbol, monopoli. Dan anak suka banget kalau ibunya atau orang tuanya ikut turun main. Bisa gadget. Tapi udahlah kita larang, di rumah nggak disiapin permainan non gadget, ibunya nggak pernah duduk main, susah Bun kalau kayak gitu. Nggak boleh main gadget, kamu harus dibatasi. Tapi di rumah nggak ada apa-apa. Anak-anak sekarang nggak bisa keluar kan. Makanya siapin dulu, baru kita atur. Ya seolah-olah kita bukan mau melarang dia main gadget atau membatasi. Kita boleh nggak habis asar ya, misalnya habis mungkin udah murojaah, kita main karangbol yuk. Gitu dong. Congklak ya. Atau misalnya nonton sama-sama. Jadi siapin dulu. Siapkan dulu fasilitas permainan non gadget, baru kita bisa ya membujuk anak untuk dia ya mengatur ada mainan gadgetnya dan ada mainan non gadget. Ya. Dan kenapa? Kenapa saya bilang gini? Karena mereka lahir sudah gadget kanan kiri. Anak kita ini disebut makanya digital native. Dia lahir kanan kiri udah gadget. Kan waktu perut ibunya udah pegang gadget. Itu bawah sadarnya udah kerekam. Ya, maka kita harus bijak. Kita dulu bijak terhadap masalah gadget ini dulu ya. Nah, itulah yang saya bisa sampaikan ya. Oke, mudah-mudahan bisa walaupun mungkin belum detail karena mungkin waktu juga ya. Baik, saya kembalikan ke Bunda Asya, barangkali masih ada bisa jawab 2 atau 3 pertanyaan. Bu Aisyah, masih boleh nambah pertanyaan nggak? Apa sudah habis waktunya? Belum, silakan. Mas, ini sebagai orang tua terhadap anak seperti akikah dan lain-lain, tetapi anak tetap berlaku tidak sopan, apakah itu juga kesalahan orang tua dalam mengasuh? Apa yang harus dilakukan bila dalam kondisi seperti itu, selain memaafkan dan minta maaf? Lalu ada lagi dari Marisa, dari Malang. Jauh ya Bu, dari Malang ternyata ada ya. Ya. Bagaimana cara mengajarkan adab anak saya, kakak dan adik usia 7 dan 4,5 tahun? Masing-masing jenis watak berbeda, di mana sulit sekali untuk saling meminta maaf. Jika yang satu minta maaf duluan, yang satu akan bilang, nah berarti kan bukan aku yang salah, dan begitu juga sebaliknya. Terus ada lagi, satu lagi, bagaimana dari Ibu Dildar Sofyan, bagaimana mendidik anak-anak untuk bisa tidur sendiri, berpisah dari orang tua dan terpisah perempuan dan laki-laki. Umur berapa ini? Ya. Umurnya tidak disebutkan, Ibu Dildar Sofyan. Ya, baik. Ya, tapi perempuan dan laki-laki di sini Bu. Ya, yang ketiga dulu boleh ya dijawab ya? Iya, boleh. Ya. Kalau mau memisahkan tidur anak berarti kita siapkan ada kamar nggak? Gitu. Kan sekarang kan rumah nggak terlalu banyak ya, belum lagi keluarga mungkin
lahan rumahnya, belum lagi dia besarkan dan sebagainya. Jadi kalau udah ada kamar, makanya kita harus membuat kamar itu ya senyaman mungkin dengan cara mengajak anak untuk meriasnya atau menatanya, gitu. Baik anak laki maupun anak perempuan. Dan sebisanya itu kalau dia, aku mau pakai bola di dalam kamar, aku kasih aja, Bu. Zaman dulu kita mana ada boleh ada ring basket di kamar, kalau sekarang boleh. Sekarang boleh, ya. Nah, jadi ada kamar apa enggak gitu. Kalau nggak ada kan mau nggak mau ya kita harus mensiasatinya ya kita terpaksa ya walaupun dia kita bisa tidur sama-sama ya. Saya dulu saya kasih ilustrasi, saya masih ngontrak. Nggak ada kamar cuma 2, saya 1 ya dan satunya lagi hanya untuk anak-anak laki-laki Mas Lanang yang pada saat itu dia sudah 10 tahun ke atas. Ya. Adik-adiknya tidur semua sama saya. Kenapa? Nggak ada kamar. Ya. Nah, tapi kalau sudah ada kamar, di umur berapakah sudah bisa dia diajak mandiri? Ya, mulai di umur ya memang ada yang mengatakan di umur 3 tahun kita mulai ya kita sudah membiasakan. Nah, enggak boleh, tapi nggak usah terlalu saklek. Kalau dia, Bunda, aku tidur sama Bunda. Oke, nak. Tapi tanya, kenapa sih? Aku kangen sama Bunda. Ayo tidur. Aku takut. Aku nggak enak perasaan aku di kamar. Oh, lagi nggak enak ya? Ayo tidur sama Bunda. Kasih dong, nggak apa-apa. Namanya juga masih 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Nah, setelah 10 tahun itulah yang makanya mengapa ya setelah 10 tahun kita ya bukan saklek ya, tapi kita ingatkan, nah ada di kamarnya. Gitu. Tapi tetap juga anak-anak itu satu waktu dia kepengen tidur kamar kita. Kalau saya izinin. Apalagi lagi vacation gitu ya. Bu, kita tidur sama-sama kamar ibu. Ayo tidur kamar ibu. Walaupun di kamar itu nggak ada televisi, nggak ada apa, cuma ngobrol-ngobrol aja, cerita ngalor ngidul apa. Itu juga membuat kita menjadi intens dan sehingga gadgetnya bisa dilepas gitu kan. Ya kira-kira gitu ya. Nah kemudian ini gimana nih kewajiban udah, tapi anak nggak sopan. Begini sayang ya, kita nggak boleh patah arang dan cepat-cepat menilai dia nggak sopan. Ya. Karena anak ini kan masih terus dibimbing. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Cuman kita beda nih. Pada saat di bawah 5 tahun ini lebih intens. Mulai di SD udah mulai ada Bapak Ibu guru bantu membimbing. Mulai SMP sampai SMA mulai teman-teman bantu membimbing. Ya. Kuliah, nah dia mulai mandiri. Ya. Itu. Jadinya ini kita belum selesai memang tugasnya. Dan tidak perlu buru-buru bilang dia tidak sopan. Ya. Terus gimana supaya kita bisa bujuk dia? Nah, ini ada namanya bahasa kasih. Mudah-mudahan 10 menit terakhir ini saya bisa jelaskan, sekalian menjawab tadi pertanyaan bahwa gimana caranya ini? Ini bersaudara, wataknya beda. Memang biasanya bersaudara pasti wataknya beda. Ya. Terus satu sulit minta maaf, satu. Ini ada yang kita sebut namanya sibling rivalry, yaitu perseteruan atau pertengkaran atau persaingan antar saudara kandung. Dan itu semua ada. Ya. Tapi tolong melihatnya tidak melihat jadi buruk. Mindset kita harus dirubah ini. Kalau anak sedang berselisih atau anak sedang bersaing, itu tidak selamanya buruk. Justru dia lagi latihan bagaimana berkompetisi, bagaimana dia mempertahankan haknya, bagaimana dia membuat ya bisa saling mensupport. Itu kondisi kayak gitu. Jadi nggak usah menilai itu jelek. Nggak semuanya jelek. Apalagi anak laki. Anak laki itu otaknya bersaing. Saya kadang-kadang kalau anak laki, ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Masih kayak gitu saya nggak intervensi, lihat dari jauh. Tapi kalau dia sudah mulai kata-katanya kasar, atau sudah mulai mau kayaknya memukul, baru saya, ya, ada apa? Nah, tanya dulu, ada apa nih? Kita ya ada istilah kita ya untuk kita membuat dia aman dulu. Dulu nih. Boleh bersaing tapi nggak mukul, boleh bersaing tapi ngomongnya yang santun. Nah itu memang kita latih terus atau kita kasih ingatkan terus. Ya. Terus tanya, ini ada apa sih sebetulnya? Ya. Tanya satu gitu. Dan tidak membandingkan. Kayak kakak kamu dong, kayak adik kamu itu yang harus kita hindari. Ya. Anak-anak kalau nggak latihan berkompetisi waktu dia masih di rumah atau masih kecil, nanti di luar sana dia nggak bisa mempertahankan haknya, nggak bisa mempertahankan miliknya, nggak bisa mempertahankan hak waktunya. Temennya ajak ke sana ikut, temennya suruh ke sini mau.
Itulah makanya salah satu keuntungannya ada sibling rivalry ini atau ya pertengkaran atau persaingan saudara kandung adalah untuk belajar kompetisi. Yang penting ibunya ngecapnya yang baik, yang positif. Ya, rubah mindset kita. Gitu aja, ya. Dan satu lagi terakhir supaya anak juga ya dia mau dengerin apa kata kita. Tadi kan saya bilangnya supaya apa istilahnya itu batang otaknya ya otak reptilnya nggak kaku gitu ya. Nah ini ada namanya konsep bahasa kasih. Ya, jadi ada teori baterai kasih ini yang bikin teorinya ini ada guru kami di bidang hipnoterapi, klinikal hipnoterapi Bapak Adi Gunawan. Kata Pak Adi di manusia itu, terutama juga di anak-anak, kita juga sampai kapanpun ada baterai. Dan ada 5 baterainya. Dan dikatakan 5 baterai kasih sayang, 5 baterai mawaddah warahmah. Sifatnya baterai ini apa? Sifatnya ya rasa aman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Jadi kalau baterai anak-anak atau baterai diri kita, baterai pasangan ya, baterai anak sampai umur berapapun kita charge dia ya, maka dia merasa aman. Tapi kalau udah mulai baterainya lowbat, dia udah mulai nggak aman nih, aduh nggak aman nih. Saya nggak disayang sama orang tua saya nih. Saya nggak disayang sama ayah saya nih. Saya nggak disayang sama guru saya. Ya. Dan sifat baterai ini harus di-charge setiap hari. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak kita tadinya jarang ngambek, ini mulai cepat banget ngambek kan berarti ada lowbat ini baterainya. Ya. Atau misalnya selama ini anak kita dia sopan, tiba-tiba dia nggak sopan. Dan bukan cuma 1 kali ya, udah berapa hari nggak sopan, itu berarti baterainya lowbat. Baterainya lowbat. Mungkin udah seminggu nggak di-charge, atau mungkin ada sebulan nggak di-charge. Ya. Yang lebih ekstrim adalah kayak pasien-pasien kami ya, dia pakai narkoba. Pasien yang pakai narkoba, ya 95% itu karena baterainya lowbat. Bertahun-tahun oleh orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua juga nggak ngerti. Teori baterai kasih juga baru dipelajari. Ya kan? Seorang istri, suaminya datang, dia ogah-ogahan, dia dengar dan diogah-ogahan untuk melayaninya. Baterai, si istri itu baterainya lowbat. Seorang suami, nggak ada apa-apa ya, kayaknya istrinya baik aja, selalu ngelayanin, terus tiba-tiba ditinggal itu istrinya, berarti si suami itu baterainya lowbat. Ngecasnya pakai apa sih Bu Aisyah? Nah, ini dia. Ya. Jadi, baterai itu diumpamakan dia ada di otak dan di kisar lobus parietalis di dekatnya program watak. Dengan baterai itu nyala, ya baterai itu di-charge ya, maka dia ada energi yang jalan di sistem saraf, ada listrik jalan sistem saraf sehingga tubuh ini mau melakukan apa yang diminta. Termasuk kita istri, kalau baterai kita dicas oleh suami kita, maka suami suruh apa kita tuh ringan badan. Kenapa? Listriknya nyala. Anak-anak juga gitu ya, kita suruh, nah ayo belajar nak. Terus malas-malasan, itu berarti baterainya tuh kosong tuh. Ya, atau mungkin memang lapar. Ya kita singkirin itu dulu, lapar kah, ngantuk kah? Udah lapar ngantuk mah. Memang nggak ada energi kan, sudah gelombangnya udah rendah gitu ya. Sekarang gimana caranya? Maka charge baterai kasih dengan bahasa kasih. Ya, jadi ada di otak kita ada baterai kasih, nge-charge-nya dengan bahasa kasih. Apa saja bahasa kasih? Ada 5. Kata-kata pendukung termasuk pujian, saat-saat mengesankan atau waktu yang bersama, ya, sentuhan fisik, pelayanan dan menerima hadiah. Ya. Semua orang 5 baterainya ini. Jadi umpamanya ya, ini baterai itu, tapi ya mungkin baterainya nggak bisa seperti kita bayangkan, tapi ini lebih mudah aja ya. Jadi di otak kita ada 5 baterai. Ya, semua anak ada 5. Dan di-charge-nya dengan ini, 5 ini. Namun yang berbeda adalah baterai susunannya tidak mesti begini. 1 kata-kata pendukung, 2 waktu, 3 sentuhan fisik, pelayanan. Ada anak baterai pertamanya sentuhan fisik. Baterai keduanya baru kata-kata pujian. Ada orang baterai pertamanya pelayanan, ada orang baterai pertamanya menerima hadiah. Ya. Jadi ini harus mulai jeli. Anak saya Bu Aisyah dia baru lahir, gimana ngecas baterai kasih? 5-5-nya harus setiap hari. Ibu udah puji nggak nih si bayi?
udah kasih waktu nggak gendong sama dia. Apalagi kalau yang ibu-ibu udah kerja ya, paksain tuh pulang kerja tetap bukan lagi mbak yang pegang anak, gendong kita. Ya, sentuhan fisik, peluk, cium, ya, usap-usap ya, belai-belai dia, pelayanan, kasih makan, kita yang kasih makan. Tadi pagi sampai sudah sore menjelang maghrib orang lain yang kasih makan. Sekarang kita, ini kalau masih bayi. Sampai kapan itu baterai 5-5-nya di-charge? Dari lahir sampai umur 3 tahun penuh harus 5 di-charge. Hari ini udah saya kasih makan belum ya? Sudah saya sendiri yang mandikan dia belum ya? Sudah saya, Bu Aisyah saya setiap hari saya sendiri. Itu keren. Ya. Ini maksudnya menerima hadiah apa Bu Aisyah? Jadi kita setiap hari harus beliin hadiah? Bukan. Misalnya anak dia masih bayi, masih nyusu gitu ya, kita bilang ya, waktu kita pakaikan baju itu kan kita namanya memberikan pelayanan. Waktu yang kita berikan waktu dia pakaikan baju itu namanya waktu mengesankan. Ya, pada saat waktu pakaikan baju kita ya belai sedikit badannya, pipinya itu namanya sentuhan fisik. Ya, terus waktu itu kita tadi itu anaknya Bunda Soleha itu kata-kata pendukung. Hadiahnya gimana Bu Aisyah? Kasih tahu, ini hadiah, baju buat Ade, walaupun itu bukan beli, bilang hadiah saja. Itu supaya baterai mereka setiap hari 5-5-nya pecah. Kalau sudah agak besar sedikit, sudah bisa makan. Bunda waktu bikin bubur susu, terus ngomong, waktu bikin bubur susunya kan pelayanan, waktu nyuapin kan pelayanan, waktu disuapin kan kita pangku, itu sentuhan fisik. Waktu kita suapin, kita pangku kan ada waktu, itu berarti kita memberikan waktu. Sambil juga kita puji dia. Dan kita bilang, ini bubur susu Bunda bikin, hadiah buat Ade. Itu. Saya dulu belum dapat ilmu ini. Belum dapat. Tapi saya mencoba aja dulu ya. Saya tahu anak saya ada baterai yang mungkin kosong. Tapi setelah tahu ilmu ini dan anak saya sudah besar, langsung saya pakai. Itu untuk ya mengcover baterai yang kemarin-kemarin yang belum ngecas. Masa setiap hari 5-5-nya? Enggak Bunda, baru lahir sampai 3 tahun. Penuh. Udah 4 tahun sampai umur sekarang nggak usah 5-5-nya Bunda cas setiap hari. Cukup dari 5 ini baterai utama saja. Baterai utamanya apa dia? Jadi bahasa kasih utamanya si anak dari 5 ini yang mana untuk nge-charge baterainya. Kalau baterai anak kita yang pertamanya sentuhan fisik, maka dia setiap hari minimal sehari sekali Bunda harus peluk dia. Ya, usap-usap kepalanya walaupun dia udah gede ya, udah SMA udah ya tepuk-tepuk punggungnya. Gitu. Kalau baterai pertamanya dia kata-kata pujian, maka setiap hari harus minimal 1 hari sekali. Hai nak, alhamdulillah, tambah ganteng kamu nak. Ya, kamu bikin apa tadi nak? Anak saya yang pertama kan baterainya kata-kata pujian yang Mas Lana. Jadi kalau dia sudah pulang praktek pasien-pasien narkoba, gimana nak? Gimana kamu nanganin pasien-pasien? Gini bu, oh alhamdulillah, masya Allah keren nak. Udah cukup gitu. Itu baterai pertamanya dia ke-charge, maka dia akan men-charge baterai semuanya. Baterai semuanya. Karena kalau udah besar kan kita nggak bisa 5-5-nya, apalagi anak udah 5 bu. Tapi waktu dia bayi sampai umur 3 tahun ini 5-5. Kapan, pantesan saya juga mikir dulu ya, waktu siapa ya, Kakung ya, kenapa ya menyek-menyek terus ya, kenapa ya suka ngambek, rupanya ada baterai yang saya nggak kasih dia secara full, apa itu, waktu dan hadiah. Saya kan dulu, waduh sibuk banget kerja, kenapa? Karena dokter narkoba masih sedikit, tapi saya mau ngurus narkoba itu karena suami saya yang suruh, gitu, dan orang tua saya merestui. Jadi anak saya yang ketiga, rupanya baterai pertamanya dia adalah waktu itu kurang dia. Makanya ngambekan, menyak-menyek gitu. Ya. Nah, sekarang saya sudah paham, oh kayak gitu. Ya. Artinya belajar sesuatu kalau baru pun belajar nggak apa-apa, pakai langsung. Tapi berbahagialah kalau ya orang tua yang belajar tentang bahasa kasih pada saat anaknya masih kecil dan masih bayi, itu bersyukur banget. Ya, jadi kira-kira seperti ini ya, mungkin tidak bisa kita detailkan tentang baterai kasih, nanti boleh juga searching YouTube tentang baterai kasih ya. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu Aisyah. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan materi yang luar biasa tentang parenting, bagaimana bersikap lemah lembut, memberikan instruksi dengan jelas dan banyak lagi. Ini video hari ini sudah direkam, insya Allah nanti akan diupload di YouTube-nya SDIT Lentera Ilmu di channel YouTube-nya. Kalau ingin menyaksikan kembali bisa sekalian like dan subscribe ya.
Ya, Iya, pertanyaan, mohon maaf, ini pertanyaannya tidak terbacakan semua. Jadi nanti bisa DM di IG-nya Bu Aisyah. Yang asli yang asli. R Aisyah Dahlan ya, Bu? Ya, saya tulis ada di chat itu, ada tim kami sudah. Oh iya iya, iya betul. Nanti di Instagram Dr. Aisyah Dahlan. Baik, acara terakhir kami mempersilahkan untuk Ustadz Muhammad Sohir membacakan doa penutup. Silakan, Ustadz Sohir. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik, bunda-bunda dan semuanya peserta hari ini, mari kita tutup pertemuan kita dengan berdoa. Semoga acara kita dari awal hingga akhir ini mendapatkan ridho dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ati ni'amahu wa yukafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, yang memudahkan segala yang sukar, yang menyambung segala yang patah, yang menemani semua yang tersendiri, yang mengaman segala yang takut. Aku mohon kasih kepadamu, ya Allah, yang tidak memerlukan penjelasan dan penafsiran. Hajat kami kepadamu amatlah banyak. Engkau maha tahu dan maha melihat. Kami takut kepadamu, selamatkanlah kami dari siksa-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami memohon melalui nama-namamu, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha arif dan bijaksana. Maha suci Engkau, yang maha menerima taubat. Ya Allah, kasih kami dan kudrat kuasa-Mu atas kami. Jangan binasakan kami, karena Engkaulah harapan kami. Jagalah kami dengan mata-Mu yang tiada tidur. Lindungi kami dengan perlindungan-Mu yang tak tertembus. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu. Berlaku pasti atas kami hukum-hukum-Mu. Adil pasti atas kami keputusan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Sohir telah membacakan doa penutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan beserta tim, kepada host hari ini Bapak Furqon dan co-host Ibu-Ibu Komida sehingga acara ini berjalan lancar. Tim IT dan kreatif SDIT Lentera Ilmu Bapak Aris, seluruh peserta yang luar biasa menyimak materi dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami, panitia webinar. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asya semuanya. Terima kasih Bu Aisyah, sehat-sehat. Terima kasih ya Bu Aisyah. Terima kasih Bu Aisyah. Terima kasih Bu. Nah, ini seru banget ini. Ayo kita ngomong. Terima kasih ya Bu. Oh iya, alamat sekolah kami di Cikokol, Tangerang, Seknek. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mengundang langsung Bu Aisyah secara live di sini. Waduh, saking ramenya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Begini Bunda Sisi tuh. Nur, terima kasih, sukses Pak Nur. Ya, sama-sama Bun. Terima kasih Dr. Basya. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Sehat-sehat Bu Aisyah. Sehat semua. Terima kasih. Ada sahabat-sahabat saya juga nih. Ada Mbak Suci, ada Mbak Haifa, ada banyak banget ini. Alhamdulillah, Insya Allah. Ya.
Pamit dulu ya. Ya, makasih ya, Bu. Nggak usah. Langsung rame katanya. Terima kasih Langsung rame, sudah coy. bergabung. Alhamdulillah. Ya Allah, lagi ngerekam. Oh iya, tadi yang pertanyaan tadi udah dijawab belum? Cepet-cepet dulu. Show ya kita ya. Kita dadah-dadah di sini. Udah menutup? Udah menutup. Terima kasih semuanya peserta hari ini. Alhamdulillah banyak sekali. Udah belum? Sampai berapa tadi? 200 berapa? 200 berapa tadi? 10 ya.